Ustadz, ada hadis mengatakan wanita yang ikhlas di poligami balasannya surga jika sabar. Apakah berlaku hal yang sama jika istri yang menyuruh suaminya poligami dan tetap sabar? Jazakallah khair Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, ada hadis mengatakan wanita yang ikhlas di poligami balasannya surga jika sabar. Tuh, apa saya bilang? Antum ini saya kasih tahu nggak percaya. Saya ulang lagi. Ustadz, ada hadis mengatakan wanita yang ikhlas di poligami balasannya surga jika sabar. Apakah berlaku hal yang sama jika istri yang menyuruh suaminya poligami dan tetap sabar? Jazakallah khair Ustaz. Cek dulu hadisnya. Cek dulu. Ya. Sepengetahuan saya tidak ada hadis demikian. Ya, tidak ada hadis yang menyebutkan jika perempuan di poligami sabar, jaminannya surga. Tidak ada. Mungkin itu perkataan suami yang udah pengen poligami gitu. Ya. Saya belum pernah menemukan. Allahu a'lam, kalau yang lain mungkin keterbatasan ilmu saya. Silahkan ditanyakan kepada ustadz lain yang mungkin tahu. Tapi sih menurut saya nggak akan tahu itu. Karena memang nggak ada gitu, nggak ditemukan. Allahu a'lam, wallahu a'lam. Mungkin ada yang menemukan, tapi seingat saya tidak ada. Bacaan saya ya, menunjukkan tidak ada hadis demikian. Ya, kalau hadis-hadis lain yang mungkin bisa ditafsirkan tafsiran lebih luas itu banyak. Misal di At-Tirmidzi ada hadis yang disahihkan juga oleh Syekh Al-Albani ya, dalam silsilah hadisnya yang sahih, yang shagirnya, nomor hadis 660. Bunyinya begini. Qala sallallahu alaihi wasallam, "Idza shallatil mar'atu sholataha wa shamat shamaha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha yaumal qiyamati udkhulil jannata min haitsu syi'ti." Jika ada seorang istri menunaikan salat fardu saja selama hidupnya, enggak pernah salat sunnah, fardu aja. Kemudian puasanya fardu juga, Ramadan aja, yang lain tidak. Tapi dia sanggup menjaga kehormatan dirinya, hafizat farja, enggak selingkuh, macam-macam, ya. Wa ata'at zaujaha, dan menaati suaminya ketika dia meminta yang baik-baik, yang dibenarkan oleh Allah. Itu. Ini diantara tafsir di Quran surah ke-4 An-Nisa ayat 34. Ini paling kiri sebelah atas di mushaf. Saya langsung masuk ke bagian perempuannya. Fassalihatu, pertengahan ayatnya, qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Di sini Allah membagi kewajiban laki-laki dengan perempuan, suami dan istri. Kalau suami di awal ayat, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Kewajiban suami, kata Allah, menjadi pemimpin di rumah tangganya. Arahkan istri dengan baik. Kemudian dari situ saya berikan bekal, kata Allah, untuk mencari nafkah. Di pencarian nafkah itu diberikan oleh Allah bekalnya kepada laki-laki. Punya kemampuan. Jadi kalau keluar, nafkah datang. Nafkah itu harta yang didapatkan nanti untuk bisa diberikan cukup untuk keluarga. Di apa yang dibawa itu akan cukup untuk keluarga. Ya, beda dengan perempuan sendiri mencari pekerjaan, bukan disebut nafkah. Makanya ketika dapat sesuatu hanya cukup untuk dirinya. Walaupun dibagi, ya kemungkinan akan ada persoalan di rumah tangganya. Tapi nafkah tidak. Kemudian sifat kepemimpinan ada di laki-laki. Ya, diberikan bakat di situ, bakat untuk memimpin, walaupun kerjasamanya dengan istri. Tapi jiwa kepemimpinannya, pengayomnya ada di laki-laki. Ya. Nah, istri kewajibannya dua juga. Fassalihatu, perempuan yang salihah, qanitatun. Nah ini maksudnya, taat pada Allah dengan cara menaati suami pada yang baik-baik. Di sini tafsir hadisnya. Jadi kalau suami minta pada yang baik-baik, yang dibenarkan Allah. Jadi ukuran kebaikannya qanitat, yang Allah benarkan. Qanit itu taat pada Allah dengan khusyuk. Dalam konteks rumah tangga, menaati suami, ya menaati Allah dengan cara menaati suami pada yang dibenarkan oleh Allah. Makanya orang salat disebut khusyuk, qanitin. Quran surah kedua ayat 238. Tadi, hafidhu ala salawati wa salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Dirikan salat dengan khusyuk, dengan taat kepada Allah, khusyuk. Di rumah tangga, istri yang taat disebut qanitat. Taat kepada Allah dengan cara menaati suami pada hal yang dibenarkan oleh Allah.
Misal, suami bilang begini, "Ma, berhijab ya." "Siap ayah." "Ma, ikut ta'lim ya." "Siap." "Tahajud malam yuk." "Insya Allah." Nah, kalau ada yang begitu taat benar, yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka qilalah yaumal qiyamati, akan dikatakan pada perempuan yang seperti ini, sepanjang dia tidak bermaksiat besar kepada Allah, ya dia beriman, menaati suami, bekerja dengan baik, dan dia salehah. Qilalah yaumal qiyamati, dikatakan pada yang di hari kiamat, udkhulil jannata min haitsu syi'ti. Langsung aja masuk surga dari pintu manapun yang kamu inginkan. Ada yang pengen masuk arayan puasa dulu. Ada yang pengen masuk pintu tahajud dulu. Ada yang masuk pintu sedekah dulu. Tapi perempuan ini langsung aja masuk, pilih aja dari pintu mana aja. Ya. Nah sekarang, apa korelasi dengan poligami? Ya, kalau poligami itu memenuhi syaratnya, ketentuannya yang dibenarkan oleh Allah. Ingat, dibenarkan oleh Allah. Karena semua ibadah ada rukun dan syarat. Jangankan poligami, monogami pun ada rukun dan syarat. Ya, tak tarihil ahkamul khamsah. Kalau syaratnya terpenuhi, nikah, jangan ditunda-tunda. Ya ma'syaras syabab, para pemuda, ya man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj. Kalau sudah siap punya kemampuan materi ada, kemampuan akhlak ada. Akhlak mesti ada. Kalaupun kaya, tapi dengan menikah bisa menyakiti pasangan, haram hukumnya. Jadi haram, yang halal jadi haram, ingat tuh. Di fikih itu unik pokoknya, yang halal bisa jadi haram, yang haram bisa jadi halal. Babi itu haram, dalam kondisi tertentu halal sementara. Harus ditambahkan kalimat sementaranya, ya, supaya tidak dianggap seterusnya. Ya, halal sementara sampai menemukan makanan ini lagi yang halal. Ya, jadi kalau Anda sedang ke hutan misalnya, nggak ketemu tuh yang halal-halal. Ya, tiba-tiba mau nyari, ada yang ngorok lagi, gitu kan? Ternyata dilihat hewan. Kalau nggak makan bisa meninggal. Makanya dia disembelih dulu, diambil dagingnya, ya, kemudian dimasak, dan baru kemudian dimakan. Dimakan pun bukan untuk dinikmati, diambil pun bukan untuk mengenyangkan, sekedar menutup lapar. Jadi ingat, bukan dinikmati, dibakar, si kecap, enak juga ya, bukan begitu. Enggak. Dia hanya untuk menghilangkan lapar aja, sambil gitu cari lagi yang halal. Nah sama dalam pernikahan pun, jangankan yang poligami, saya mulai dengan monogami pun, kalau Anda menikah dengan satu perempuan pun, kemudian dengan itu berpotensi bisa menyakiti, itu tidak boleh, haram hukumnya. Sampai Anda merubah lu jadi baik. Setelah baik, baru kemudian menikah. Saat mau menikah pun, itu orang baik pun diingatkan oleh Allah. Orang baik yang lembut pun diingatkan. Turun Quran surah keempat, ya teman-teman sekalian, di ayat 19. Ya ayyuhalladzina amanu la yahillu lakum an tarithun nisaa karha. Hai para suami-suami yang beriman, jangan wariskan sifat buruk yang kamu mungkin pernah lakukan sebelum menikah pada istrimu setelah engkau menikah. Ya, suka marah, perbaiki dulu. Jangan sampai marah dibawa ke rumah tangga pada yang tidak tepat. Kalau ada memang yang harus dimarahi, tempatkan pada tempatnya. Tapi jangan bawa warisan dari sebelum menikah yang kasar pada pernikahan. Itu untuk monogami pun ada persyaratan, apalagi poligami. Jadi poligami pun nanti ada persyaratan lain lagi. Ketentuannya tidak sama dengan yang monogami. Ada keadilan bukan keadilan biasa. Adil dalam memberikan perhatian. Ada tuntutan untuk menjadikan Anda berpoligami. Ya misal apa tuntutannya? Nah, ada tuntutan terkait dengan fisikal, ya misal ada penyakit tertentu, ya belum ada keturunan, atau tuntutan dalam sosial, ada pekerjaan yang berat dalam yang dikerjakan, merawat banyak anak yatim. Kalau sendirian tidak terawat misalnya, Anda bisa diskusi, itu pun kemudian ngobrol dulu. Tadi zauj, pasangan ngobrol, jangan sembunyi-sembunyi. Nikah dong, yang gentle, bicara. Pada istri bicara, ngobrol, ajak bicara. Rumah tangga itu kan supaya tenang. Anda sembunyi-sembunyi artinya nggak tenang. Dan biasanya yang sembunyi-sembunyi itu cenderung gelisah. Kalau gelisah nanti mengumpulkan dosa. Papa kemana? Mau meeting dulu mah? Meeting. Ya, ada pertemuan. Ya kenapa kemudian jadi diabstrakkan? Kalau ada hasrat untuk poligami, cerita, diskusi. Apa alasannya, ngobrol. Terus bahas bareng-bareng fikihnya. Istri membahas, suami bahas. Ngobrol, ajak bareng. Mah, ini keutamaannya mah. Pekerjaan papa sedang begini. Bagaimana menurut mama? Ya, dengan bahasa yang halus. Mah, anak yatim kita makin banyak ya mah. Iya Pak, alhamdulillah. Mama kira-kira bagaimana kita nanti di surga kalau kita diperkenankan? Insya Allah Pak, mudah-mudahan bertetangga dengan Rasulullah. Iya mah, ini makin banyak mah, terawat nggak sendiri? Mama juga udah merasa capek sih Pak, sendiri ini nggak sanggup nih. Iya mah, kalau ada temannya mungkin akan lebih ringan gitu. Maksudnya Pak, ya yuk kita buka fikihnya. Lihat, ini mah ternyata ada di Quran nih. An-Nisa ayat 3. Itu caranya, ini pelan-pelan.
diskusi. Tapi Pak, Mama belum sanggup, ya sudah nggak apa-apa. Yuk kita belajar lagi. Besok kita ngaji lagi. Besok ngaji fikih sholat, kan? Mama, yang imam laki-laki perempuan, laki-laki Pak. Boleh nggak imam perempuan? Nggak bisa, nggak boleh dalam fikih. Mana ngajinya? Oh iya ini ya. Mah kalau imam 1 atau 2? 1 Pak, nggak boleh 2, nggak boleh. Ya, kalau makmum 1 sah. Bagus mana kalau 1 dengan 2? Ya 2 Pak. Ya. Ada 3, ya 3. Kalau ada 4, ya lebih bagus 4. Ya, Mama udah paham rupanya fikih sholat. Udah pelan-pelan. Ya gitulah mah, laki-laki dijadikan imam ya di An-Nisa itu. Ya memang imam harus 1, walaupun makmum bisa 4. Apa bisa aja. Senyum, udah senyum tuh. Kalau tadi kan nggak siap. Kedua ada senyum. Nah, ketiganya ngobrol lagi, ya kan? Nah, kadang-kadang lewat anak belajar hadis kan, berbuat baik pada siapa? Ibumu. Siapa lagi? Ibumu. Siapa lagi? Ibumu. Siapa lagi? Bapakmu, kan? Tanya anak, nah hadisnya sahih enggak? Sahih Pak. Ibu disebutkan berapa kali situ? 3 Pak. Bapak berapa? Sekali. Di bapak ada berapa? 1. Ibu berapa? 3. Kasih tahu ama sana. Ini ngobrol. Kalau nggak cerita, ribut nanti malah. Jadi malah nggak dapat kedua-duanya. Akhirnya ribut. Yang pertama minta pisah, yang kedua kecewa. Akhirnya nggak dapat siapapun. Capek rumah tangga itu. Ya, akhirnya nggak ada solusi. Dan yang paling parah akhirnya kemudian tersebar kemana-mana. Bikin tulisan, bikin ini, bikin itu. Ada layangan putus, ada ini, ada itu. Untuk apa gitu. Ya, dan kita doakan. Jangan menikmatilah persoalan rumah tangga orang. Nggak boleh. Kita doakan, yang ada doakan supaya baik. Doakan. Ya, jadi jangan, itu kan rumah tangga orang, kalau menimpa kepada kita pun kan nggak mau seperti itu. Makanya saya berikan nasihat, jangan sembunyi-sembunyi. Perbedaan nikah dengan zina itu antara diumumkan dengan sembunyi-sembunyi, kata Nabi. Itu peringatan keras. Peringatan keras. Ya, Anda bagaimana rumah tangga tujuannya sakinah, tenang. Sebelum mawaddah dan rahmah. Jadi sakinah itu duluan. Quran surah 30 ayat 21. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'alna bainakum mawaddah dan rahmah letaknya setelah sakinah. Sakinah duluan. Sebab mustahil ada mawaddah kalau nggak ada sakinah. Mawaddah itu diantara maknanya dari kata akar maddah, diantara maknanya. Maddah itu dari materi. Di cinta itu bisa bersemi salah satunya dengan dorongan materi. Mahar ada materi, semakin banyak semakin indah, semakin tenang. Hadiah pernikahan, ada hadiah, ada macam-macam, diberikan, ada cincin, ada gelang, Anda senang dengan materi. Makanya cinta itu kadang-kadang di antara faktor nampaknya materi. Ya gantengnya, kumisnya, tegaknya, dompetnya, kan? Ya, itu begitu. Tampilan materi. Tapi kalaupun kaya, tapi nggak ada ketenangan, gelisah, nggak enak. Sakinah itu tenang. Coba deh ibu pilih di belakang. Ibu kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang? Pilih mana? Ulah milih nukatilu tuh ayah. Kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang? Pasti cari yang tenang. Makanya sakinah duluan. Nah ini bagaimana Anda bisa berpoligami dengan tenang kalau nggak cerita? Sembunyi-sembunyi kan nggak tenang. Nggak enak gitu. Bicara aja, ngobrol apa adanya. Diskusi sampaikan. Dari situ akan cari kemudian jalan solusi yang terbaik. Dan insya Allah kalau begitu Allah akan berikan taufik. Kalau berpoligami kemudian jadi tenang. Dan nggak akan peduli dengan orang. Orang mau bilang apa. Ya. Orang usil itu tanda tak sanggup. Ya. Atau belum mampu, ngapa? Dan nggak usah aib. Saya mengakui saya belum mampu. Ya, nggak ada ilmu. Saya mungkin teman-teman yang sudah karena ada ilmunya, mampu, sanggup. Saya paham ilmunya. Cuman saya memang belum ada kemampuan karena titipan saya masih banyak. Istri saya titipan, anak saya 3 sekarang titipan juga. Saya belum bisa mendidik mereka dengan baik. Bagaimana kalau saya meninggal dan mereka dihisab? Bagi saya kalau saya dapat titipan 1 lagi istri, ada anak lagi, titipan makin nambah lagi. Saya ingin dulu rawat yang ini dengan baik. Alhamdulillah istri saya baik. Gak ada masalah. Bu ya silahkan kalau mau, silahkan. Ini gak ada masalah. Tapi kan saya juga berpikir, ini kan saya dihisab di hari kiamat. Teman-teman yang lain sudah sanggup, alhamdulillah. Kita mendoakan juga mereka. Yang berpoligami kita doakan baik. Yang bermonogami kita doakan baik. Yang mau poligami kita doakan. Tapi jangan menempuh itu dengan cara yang tidak tepat. Sehingga melahirkan ngeretak nanti dalam rumah tangganya. Jelas sampai sini? Baik, alhamdulillah. Mohon maaf bukan memutus harapan bagi yang ingin mengajukan permohonan, tidak. Ya, tapi mungkin satu saat ya mungkin saja Allah berikan jalan atau yang lainnya terjadi, wallahu a'lam. Tapi untuk saat ini saya harus titipan. Anak saya yang baru lahir masih 6 bulan, kan? Dan sebagainya itu kan itu amanah gitu.
Bagaimana saya merawatnya? Saya pengen Qurannya dari saya, ajak sholat, ajak macam-macam, sehingga dihisapnya ringan. Aku titipkan Muhammad Hamilul Qurani kepadamu, ya Adi Hidayat. Apa yang kau kerjakan dengannya, ya Allah? Aku ajak dia ke pengajian, aku tunjukkan dia sholat, aku ajarkan dia baca Quran. Lalu anaknya dikonfrontir, benar nggak seperti itu? Jawab dia. Pertanyaannya, apakah jawaban anak itu sama dengan saya? Saya harus pastikan. Karena jawaban Qurannya, ku anfusakum wa ahlikum nar. Itu anak saya baru satu. Belum yang kedua, belum yang ketiga, belum istri saya. Belum saya anak dari seorang ibu, dari seorang ayah. Saya masih punya banyak tugas. Ya, karena itu ya kita berpikir untuk akhirat lah, jangan cuma dunia kita pikirkan. Dan poligami pun ketika turun untuk menjamin kemaslahatan akhirat. Dan untuk bisa mengangkat derajat perempuan.